Kata Nabi, orang yang paling baik di hari kiamat di sisi Allah adalah al-muslihuna bainan nas, orang yang mengadakan hubungan baik kepada seseorang. Ya, mengadakan hubungan baik kepada seseorang atau kepada manusia yang mana saja. Ya, pada manusia satu agama dia berbuat baik, manusia yang bukan satu agama aja masih ya dia berbuat baik. Nah, itu orang yang mendapat nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dari hadis riwayat Imam Abi Darda dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was shalah was sadaqah." Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku kasih tahu, aku kasih informasi bahwa orang yang terbaik, ya, perbuatan yang terbaik mendapat derajat tinggi, lebih tinggi daripada derajat puasa, lebih tinggi daripada pahala salat, lebih tinggi daripada pahala sedekah. Maukah kalian aku kasih tahu? Apa kata mereka? Qalu bala, iya ya Rasulullah, mau. Ya, apa itu? Kata Nabi, qala al-islahu dzatal bain wa fasadu dzatil bainil haliqah. Ya, kata Nabi itu perbuatan yang lebih tinggi nilainya daripada puasa, perbuatan yang lebih tinggi nilainya daripada sholat, perbuatan yang lebih tinggi nilainya daripada pahala sedekah. Kata Nabi itu islahul dzatal bain, yang memperbaiki hubungan antara dua orang yang berselisih. Apalagi wa fasadu dzatil bain haliqah. Ya, kerusakan yang terjadi di antara dua orang yang berselisih itu ialah diantaranya ialah dengan ucapan-ucapan yang buruk, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik. Nah, berarti lawanannya kalimat-kalimat yang baik itu akan mendamaikan orang. Sehingga, nah, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu. Wakilah dan dikatakan, Inna Jibrila alaihi salam tamanna an yakuna fil ardi yusqil ma wa yuslihu bainal muslimin. Malaikat Jibril saja dia berharap supaya dia sering menyirami bumi ya dengan air. Kenapa begitu? Supaya orang dapat manfaat dari air yang dia sirami. Orang nggak lagi kekurangan air. Pohon-pohon gak ada lagi yang mati, binatang-binatang gak ada lagi yang kehausan. Itu malaikat Jibril aja berharap, ya berharap ingin begitu. Apalagi yang kedua harapan malaikat Jibril, wa yuslihu bainal muslimin. Kalau ada dua orang yang berselisih, saya kepengen damaiin itu orang. Malaikat Jibril masih berharap begitu. Jaza'u man anfaqtum bil islah bainan nas. Ada balasan yang baik ya terhadap orang yang berderma, berinfak, bersedekah fil islah bainan nas, dalam memperbaiki hubungan sesama manusia. Wa hukiya, dihikayatkan, anahu kana fi bani Israil rajulun salihun. Dulu di zaman Bani Israil ada seorang laki-laki yang soleh. Walahum ra'atun salihah, perempuannya, istrinya juga salihah. Suaminya soleh, istrinya juga salihah. Ya, Al-Sulugutnan, kerjaannya istrinya itu cuma nenun, kerjaannya nenun. Ya, nenun kapas itu. Ya, memintal benang, kerjaannya mintal benang, gulung benang. Wakana yakhuduhu minha. Ya, kalau udah dipintal itu benang, ya udah jadi benang tuh, dari kapas dibikin benang, udah jadi benang, dipintal, digulung. Ya yakhuduhu minha, diambil dari istrinya tuh, suami yang soleh. Wa yabi'uhu kulla yaumin bidirham. Ya, setiap hari itu hasil pintalannya, hasil gulungan benangnya, dia diambil, dia bawa ke pasar, dijual. Tiap hari dijual. Berapa duit jualnya? Cukup 1 dirham. Ya, 1 dirham doang, pecahan uang terkecil. Ya, 1 dirham itu mata uang logam dari perak. Ya, dari perak. Ya, beratnya 4 gram. Logaman, kayak uang 1000-an, gitu, uang gopean. Nah, dia jual itu 1 dirham. Nah, kemudian dari 1 dirham itu masih ada pecahan kecilnya lagi. Wa yunfiqu nisfahu alaihima wa yastari binisbihil akhari gutnan. Jadi dari hasil jual benang
itu cuma 1 dirham, yang setengah dirhamnya disedekain. Lihat. Ya, yang setengah dirhamnya dia infakin. Ya, dia infakin. Dia disedekain. Wa yastadi binisfihil akhar gutnan, yang setengah dirhamnya lagi dia beliin benang lagi. Dia beliin bahan benang lagi. Ya, dibeliin kapas. Beliin kapas, bikin benang. Ya, setiap hari jadi duit, ya, jadi benang, dijual 1 dirham, setengahnya disedekain, setengahnya lagi dibeliin benang. Terus begitu. Faro ayauman rojulaini yaqtatulani fisu wa yatasamatani. Kemudian satu ketika dia lihat di pasar waktu dia lagi bawa benang, ada 2 orang yang bertengkar. 2 orang berkelahi di pasar. Ya, saling mencaci, saling memaki. Ya, ini laki-laki soleh habis jual benang, dia samperin 2 orang yang bertengkar. Apa dia katakan? Faqala mas'alukuma, kamu ini ada apa berdua? Apa yang kalian ributkan? Ya, apa yang kalian perselisihkan? Faqala ahaduhuma, berkata satu di antara keduanya itu, li ala hadza dirhamun wala yutini. Saya ada hak saya sama dia 1 dirham, entah mungkin hasil kerja atau apa. Ada bagiannya 1 dirham tapi nggak dikasih, kata dia. Ada bagian saya sama dia 1 dirham tapi dia kagak kasih. Maka saya marah. Ada yang satu. Ya, ada bagian saya 1 dirham tapi dia kagak kasih. Bagaimana saya kagak marah? Kita udah capek-capek, bahasanya mungkin begitu. Ya, faqala. Ya, kemudian dia berkata, la taqtatila, janganlah kalian saling membunuh, janganlah kalian saling ribut. Ya, akhirnya semua orang yang katakan haknya itu 1 dirham gak dikasih sama temennya, akhirnya dia ribut, dia marah. Nah, uang 1 dirham yang habis dia jual benang itu wadafa dirhama alladzi ba'a bihil gutna ila sahibil haq. Nah, habis itu 1 dirham itu uang dia kasih sama tuh orang. Udah saya ganti. Ya, sama dia nggak dikasih, udah jangan diributin, jangan dimasalahin. Nih, saya ganti 1 dirham. Padahal tadi dia jual benang cuma 1 dirham. Biasanya dari 1 dirham itu dia sedekahin setengahnya, setengahnya lagi beli kapas buat bikin benang lagi besoknya. Tapi ini baru jual 1 dirham, uangnya dikasih orang yang berselisih, yang nuntut haknya nggak diberikan sama temannya. Akhirnya dia ribut, udah nggak usah diributin. Uang ente, jatah ente 1 dirham saya kasih. Nah, dia berikan tuh. Waraja ila imraati, pulang sama istrinya. Ya, pulang sama istrinya dengan tangan kosong. Biasanya bawa kapas, ini nggak bawa. Karena uangnya tadi dikasih orang yang pada bertengkar. Nah, faqalat lahu, suami istrinya tanya, di malam tajidut amal butni. Ya, kenapa kamu pulang itu nggak bawa benang, nggak bawa makanan, nggak bawa makanan, nggak bawa benang? Lah mau kerja apa besok? Mau makan apa hari ini? Bahasanya begitu. Ya, nanya rata-rata perempuan begitu. Perempuan soleha juga sama, apalagi bini kita kali ya. Nah, dia tanya, kenapa nggak bawa makanan? Kenapa nggak bawa kapas? Ya, kamu kemana itu duit? Bahasanya begitu mungkin. Fahakalah hamajaro. Boleh ceritain, diceritain nih suami soleh sama bini yang soleh. Diceritain. Ya, udah. Oh, ternyata uang hasil penjualan benang 1 dirham dia kasih orang yang berselisih. Kalau dia nggak kasih, dia ribut, bisa berkelahi. Udah, fadaat lahu bil barokah wa asnat alih. Kata istrinya, mudah-mudahan yang kamu lakukan itu akan memberikan keberkahan, mendatangkan keberkahan. Wa asnat alih, dipuji suaminya malahan. Kamu itu emang orang laki-laki dermawan. Tuh, istrinya soleha. Kalau begini kita begitu, habis. Ya udah, gua kerja seharian, besok gua kerja lagi, duitnya lu jual kasih orang lagi udah. So, gitu. Tapi ini perempuan soleha, kata beliau, dia angkat tangan malah, ya Rabb, berikan keberkahan kepada suami saya. Ya, dipuji-puji suaminya. Ya, dipuji-puji suaminya. Kemudian mudah wa jama'atul gunna allati tatayara wa farraqa fid dar waswadda, ya faqazalathu. Habis itu kan enggak ada benang, ada benang-benang yang jelek-jelek tuh sisaan kemarin, benang yang kapas-kapas yang bagus udah jadi benang yang jelek-jelek kan mau dibuang biasanya. Tapi karena nggak ada kerjaan, nggak ada kapas yang bagus, yang jelek-jelek diambil. Wa jama'atul gutna, dikumpulin tuh kapas-kapas allati tatayara yang pada berterbangan. Ya, pada berterbangan, wa tafarraqa fid dar, yang pada mencar-mencar tuh dikumpulin sama dia. Waswadda,
dan sudah menghitam karena udah bercampur debu. Ya udah bercampur debu, udah jelek dah itu. Tapi dikumpulin sama dia. Bahwa zalathu tetap dibikin benang sama dia. Ya, dibikin benang sama dia. Udah. Ya, mudah-mudahan aja ada duit. Nah, padahal jadinya pasti benang jelek. Karena kapas jelek. Ya, wa akhadahu minha. Akhirnya tuh suami ambil udah jadi benang dari istrinya. Ya, dia bi'ahu untuk dibawa ke pasar dia mau jual. Bawa itu benang jelek mau dijual. Nah, falam yastarihi ahad, kagak ada yang beli di pasar. Benang jelek. Siapa yang mau beli? Buat bikin apaan? Bikin baju jadinya jelek. Karena benangnya jelek. Udah nggak ada yang beli, dibawa ke pasar nggak laku, dijual. Faraja'a hazinan, dia pulang dalam keadaan sedih, dibawa pulang lagi tuh benang. Ya, dia pulang lagi tuh benang. Pulang. Ya, famarra ala samakin indahu samakatan. Ya, muntaninatan lam yakbalha ahad. Pulang tiba-tiba lewat tukang ikan. Ya, lewat tukang ikan basah. Yang tukang ikan basah itu punya ikan udah jelek. Ya, udah bau dah. Ikan udah bau, bahasanya udah bontok. Ya, udah bontok. Kalau kembung lecet biar bontok juga masih enak. Ya, Kang ikan pinter banget dia kata kembung lecet, padahal mah kembung bonyok. Nah, dia bilang ada ikan, ini orang nggak ada yang beli. Walam yakbalha ahad. Orang nggak ada yang lihat tuh ikan busuk. Ya, nggak ada yang lihat tuh ikan, nggak ada yang beli tuh ikan, tukang ikan. Dia lewat di situ. Faqala lahu. Ya, kata dia nih orang yang bawa benang, mali araka hazina. Kata tukang ikan, saya melihat engkau dalam keadaan sedih. Gak ada yang beli di lewat tukang ikan. Kenapa saya lihat kamu sedih? Kata tukang ikan. Mahaka walahu mahasol. Diceritain apa yang terjadi di pasar. Udah, kisahnya begitu. Faqala. Ya, faqala. Ba'atka hadhihi samakah. Bihadhil ghazal. Bagaimana kalau kita barteran? Kata tukang ikan. Barter ikan saya yang jelek, tukar sama benang itu yang jelek. Sama-sama jelek. Ya, ikan busuk tukar sama benang yang jelek, kata tukang ikan. Bagaimana kalau kita tukeran? Ya, kita tukeran. Benang yang dikasih saya, ikan yang diambil, kata tukang ikan. Udah, mau dia sepakat. Jadi, baja abi hailam roati, dibawa pulang tuh ikan busuk. Ya, dia pulang ikan busuk. Kata istrinya, lah belikan ikan busuk. Ya, udah karena istrinya solehah, nggak banyak komentar, langsung dipasangin pasakot batnaha. Langsung dipasih angin, dibelek tuh perut ikan busuk dibelek perutnya, mau dibuang kotorannya. Faidza fiha, lihat ternyata faidza fiha lu'lu'atun min sadaq fi sadaq. Ternyata begitu dibelek itu perut ikan, isinya itu ada rumah karang. Di dalam perut ikan ada rumah karang. Ya, ada rumah karang, ada karang, ya bulatan karang di dalam perut ikan, dipecahin sama dia. Ternyata isinya itu mutiara. Isinya mutiara. Ya. Tuh. Nah, isinya mutiara. Nah, bagaimana mutiara? Pantai mutiaranya aja udah indah. Nah, ini mutiara beneran. Mutiara dia lihat, kilauannya luar biasa. Udah diambil sama dia. Adhaba biha ila rajuli. Ya, akhirnya itu suami ya dikasih tahu sama istrinya kalau di dalam perut ikan busuk ini ada mutiara yang begini indah, yang begini bagus. Dia bawa itu suaminya ila rajuli. Ya, kepada tukang yang jual beli mutiara, tukang emas, bagawa maha. Ternyata bi arba'ina alfa dirhamin. Ternyata itu mutiara ditaksir dibayar dengan 40.000 dirham. Lihat. Ya, 40.000 dirham. Tuh Allah ganti tuh. Ya, yang tadi 1 dirham Allah ganti dengan 40.000 dirham, bukan 4.000, 40.000 bi arba'ina alfi dirhamin. 40.000 dirham. Wa qala lahu. Ya, dia katakan anta dhaif, kamu ini lemah. Ya, min aina laka hadi? Artinya kamu ini orang susah. Dari mana dapat mutiara ini? Kamu orang susah, kelihatan kan orang kaya sama miskinnya kelihatan, jalannya udah kelihatan. Usia penampilannya, jalannya udah kelihatan. Kalau orang kaya lenggangnya juga kelihatan. Wah, dia lenggang orang kaya. Ya, kalau lenggang orang miskin mah dapan aja dirambet sama dia. Jalan ada apanya ditendang sama dia orang miskin. Botol aqua ditendang, ember sepinggir depan rumah orang tendang. Nah, kelihatan kamu ini orang susah, orang miskin. Min aina laka hadi? Kamu dapat dari mana ini?
Apa kata dia? Faqala razaqani Allahu bi ta'ala biha, Allah kasih rezeki sama saya. Ya, udah. Ya, faraqalahu wa ba'atha ila akhar. Kemudian itu orang nggak punya duit kalau senilai itu. Ini harganya cukup mahal, saya kata tukang emas ini nggak punya duit sejumlah 40.000 dirham. Tapi ini kalau dijual laku 40.000 dirham. Ditunjukin kepada orang lain, kamu jual kepada si fulan. Si fulan duitnya banyak, dia pengusaha besar. Bawa lagi kepada yang lain. Ama yang kedua, ya ditaksir itu mutiara. Bagawa mahabisa manani alfi dirhamin. Ternyata ama yang kedua, oh ini bukan mutiara sembarangan, ini mutiara super. Saya akan bayar mutiaramu ini ya dengan 80.000 dirham. Makin bertambah lagi, 2 kali lipat. Ya 80.000 dirham. Dia katakan lagi, ya faqala lahu min aina laka hadhihi wa anta dhaif. Ente orang susah, dari mana ente dapat ini? Ya, ternyata yang kaya aja masih nggak punya duit segitu. Ya, ditunjukin lagi kepada yang lebih kaya lagi. Apa kata dia? Ya, razaqani Allah taala biha, Allah kasih rezeki sama saya. Arahimahu wa ba'atha ila akhar. Saya nggak punya duit segitu, tapi ini kalau jual laku 80.000 dirham. Ente jual sama si fulan, dia uangnya banyak. Bawa kepada si fulan. Ternyata sama si fulan yang ketiga itu ya dibayar faba'ahalahu bimi'atin wa isrina alfi dirhamin, dibayar dengan 120.000 dirham. 120.000 dirham kali 4 gram, 4 gram, 1 gram itu 25.000 aja perak. Kalau 4 gram berarti 100.000. Kali 100.000 itu 120.000 dirham. Udah banyak banget duitnya. Tuh. Ya wadahaba biha ila imraati, pulang bawa duit segitu banyaknya. Ya 120.000 dirham. Ya kata istrinya, apaan itu bang di kontainer? Duit. Masuk kontainer. Apaan itu bang ada bawa pakai kontainer? Udah ada belum zaman itu ya? Udah. Apa kata dia? Ya wadahaba biha ila imraati, dibawa kepada istrinya. Fatahu masail, tiba-tiba datang itu kepada dia, baru pulang itu lagi nurunin itu uang 120.000 dirham. Ada pengemis itu berkata, faqala maluna katsir, wahai tuan, duitmu banyak, hartamu begitu banyak, ya nutihi nisbah, ya berikan kepada kami itu separuh. Tukang mintanya itu separuh dari harta yang dia miliki. Bukan minta sedirham 2 dirham, bukan. Saya minta separuh. Hartamu banyak, saya minta separuh. Ya, bagaimana kalau minta separuh? Ternyata memang orang soleh, wanita soleh, kata dia, pada ba'alahu nisbah, separohnya dikasih. Karena biasanya dapat 1 dirham, setengahnya dikasih pengemis, setengahnya dia buat makan, belanja dan beli benang. Ini dapat 120.000 dirham, ternyata diminta sama setengahnya. Ya, karena dia biasa ngasih setengah, ini diminta setengah. Lah kalau 1 dirham setengahnya kecil. Lah kalau tadi 120 dirham, 120.000 dirham setengahnya berarti kan 60.000 dirham. Ya, tapi karena dia memang orang soleh dan solihah, dikasih itu setengahnya sama pengemis. Udah pengemis pergi pada habasail waraja'a bil mal. Itu pengemis bawa pulang segitu banyaknya 60.000 dirham. Waqala, akhirnya dia pura-pura, dia balik lagi ke pengemis, kata dia, lastu sailan, tuan, sebenarnya saya bukan pengemis. Ya, saya bukan pengemis. Mana ada pengemis minta banyak begitu? Kalau begitu bang rampok. Ya, saya bukan pengemis. Walastu sailan, saya bukan pengemis. Inama ana malakun malaikatis sama'i sabi'ah. Sebenarnya saya adalah malaikat yang Allah utus dari langit ke-7. Bahwa asani Allah taala ilaikuma. Ya Allah utus kepada engkau berdua. Wa yaqulu, Allah berfirman, ya sakartumani bisiddatin warraha jami'a. Engkau telah bersyukur kepada kami baik di saat sempit maupun saat senggang. Saat sempit punya uang 1 dirham setengah. Saat senggang punya uang 120.000 dirham, masih saya sedekah setengah. Ya Allah kirim salam sama engkau, kata itu malaikat. Ya wa ataitu kumadzalika jazaan. Ya lisulsihi kemalir rajulil ladzi yugatilu sahibat bidirham. Itu adalah balasan buat engkau karena engkau sudah mendermakan 1 dirham kepada 2 orang yang berselisih. Walakum jazaa'ul jannah. Selain Allah berikan harta yang banyak, balasan buat kalian berdua juga surga.
Nah, itu kisah, akhir kisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita kedermawanan, tanamkan dalam hati kita sifat mau membantu dan menolong, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak keberkahan, selamat di dunia wal akhirah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa tu'inur rajula belum kita bahas, wallahu a'lam bishawab.